Kadang orang sekolah tinggi biar pinter, hanya jadi budak bani gak jelas. Orang ibadahnya tekun, ngajinya sampai khatam, ternyata malah bela Yahudi yang membodohi umat. Sungguh sia-sia hidup manusia inilah. Ini loh. Dari wong melarat ini loh. Dari wong melarat walaupun kata-katanya ini sederhana, tapi istimewa. Patut didengar oleh siapa saja. Dhuwur-dhuwur sekolah, tapi jadi budak. Lebih piye toki, mondok sampai lama, sampai gelar RC, LC dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kepingin jadi jongos. Lagi piye toki? Ya kita ini dicurut-curutkan. Kiai curut lebih dari itu. Masih dirangkul lagi. Iku piye to? Gaplei ini bahasa Jawa nih. Isi ceramah di Hall Imamaini, wakil Ketua PBNU, yakni beliau Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa. PBNU diundang ke haul dua imam, yakni imam katanya, ini masih katanya, sekali lagi katanya, imam, ya itulah katanya imam. Ya begini, apakah benar-benar imam? Ya Wallahu a'lam. Nyatanya tidak seperti tulisan dan yang kita bayangkan. Nah, jika kita meneliti ceramah dari Kiai Haji Zulfa Mustafa ini, itu tidak sesuai dengan fakta. Tujuannya bagus untuk merangkul atau mendamaikan antara kedua belah pihak. Ini sama seperti ketika ada pertandingan tinju. Lawan ini sudah mau jatuh, ngerangkul gitu loh. Ini analoginya. Jadi pihak Habaib ini mulai merangkul pihak PBNU untuk mengendalikan masanya. Ketika kita diinjak-injak sampai babak belur, PBNU diam. Ketika PBNU dirangkul, diajak untuk menghantam kita, PBNU iya, saja. Ini kan bukti ya bahwa lahiriah itu bentuk daripada batiniah, luar dan dalam. Bapak Kardi Bahrudin, Kiai Zulfa terkena bujuan para Habib Alawi yang lagi pada oleng. Ya, sama dengan tinju itu loh Pak Kardi. Kualan kan ngerangkul. Tapi yang dirangkul itu waspada apa enggak, gitu aja bedanya. Kalau enggak waspada, guantiannya dipukul sendiri. Yang dirangkul itu malah kalah. Karena enggak waspada. Tetapi kalau waspada, ini niat ngerangkulnya itu niat gimana ya. Nah, akhirnya di ronde berikutnya ya kalau gitu terus ya tak jatuhkan lagi KO. Harusnya begitu, tapi kadang-kadang tidak sampai ke situ. Yang dirangkul malah tambah kasihan, nggak apa-apa, aku kalah nggak apa-apa. Akhirnya benar-benar kalah dalam pertandingan. Gitu. Ini Pak Kardi Bahrudin. Dari berpikir ilmiah, Bapak Zulfa Mustafa pernah nyantri di Mbah Sahal Kajen, Kiai, yang sangat mengedepankan rasionalitas dan ilmiah. Namun entah kenapa si Zulfa itu kok jadi taklid buta. Nah, kadang murid itu kualitas keilmuannya tidak sama seperti gurunya. Saya dengan guru saya nggak ada apa-apanya. Inilah perbedaannya, nggih, Bu berpikir atau Bapak berpikir ilmiah. Kiai Haji Zulfa Mustafa sebenarnya harus meniru kewaspadaannya, kewaskitaan ya dari Mbah Yai Sahal Mahfud Al-Maghfurlah. Saya itu Kajen, warga Yosopati sampai Pondowan itu hafal semua. Ya karena memang dulu ya Gus Dur ya sering ke sana gitu. Saya sampai Pati Kidul ya. Mbah Romo Kiai Pondowan Muhammadun itu punya murid yang mendirikan pesantren yang mana Raudhatut Tholibin yang ada di Kayen Pati, Malangan Trimulyo. Saya juga pernah nyantri di sana. Jadi silsilah keilmuan saya itu ada di mana-mana dan dari mana-mana itu. Ya kok bisa ya? Ya memang dulu itu memang zamannya cari ilmu tidak cari duit. Nggih begitu nggih. Jadi jangan taklid buta Kiai Haji Zulfa Mustafa. Dirayu kayak gitu aja terlena. Harus waspada tetap. Bapak Ansori Ambulu. Jika semua pengurus PBNU seperti saudara Kiai Haji Mustafa
ya mudah diadu domba dan terkesan kurang telaah kitab nasab. Kita warga NU terus prihatin terhadap kepengurusan saat ini. Nggih. Selama ini yang saya masih mengharapkan ya adalah beliau Romo Kiai Haji Mustofa Bisri, Gusmus dari Rembang. Beliau ini orang yang sebenarnya sangat alim ya, sangat bijak ya, bisa meluruskan semua. Itu saya harapkan beliau untuk menengahi kita. Gusmus atau Romo Kiai Mustofa Bisri, tolong jenengan jadi juri lah ya, jadi hakim untuk menentukan, mengarahkan kita-kita ini. Alhamdulillah matur suwun jenengan selalu nyimak kami. Pak Kardi Bahrudin, Kiai tolong ingatkan dan sekaligus doakan dia. Saya harus mendoakan Romo Kiai Haji Zulfa Mustofa, semoga beliau bertambah lagi referensinya, bahwa Pak Alawi dengan Alawiyin itu beda. Wali Songo itu tidak berasal dari Yaman, beda dengan Habib. Para imigran Yaman yang dibawa oleh kompeni Belanda itu datangnya tahun 1800-an. Sebelum 1800-an ada yang dari Yaman, ada campuran banyak, ada dari Mesir, dari Afrika, ya dari Asia Tengah, dari Iran, ya banyak. Tapi tidak khusus dari Hadramaut Yaman. Jadi kalau yang paling besar-besaran itu ya setelah tahun 1850-an itu, setelah perang Diponegoro. Mungkin begitu, Pak Kardi Bahrudin. Berikutnya Pak Cek Heri. Terus Jawa harus kau gadekan demi imigran, kok jadi memprihatinkan literasi ulama ini? Terus Jawa harus kau gadekan demi imigran. Nah, mungkin ini menyindir Kiai Haji Zulfa Mustofa, mau menggadekan Jawa ini, digadekan ke imigran. Itu tadi sama dengan memasukkan singa ke dalam kandang domba. Ya habis semua, kita diterkam semua oleh mereka. Nggih. Lah yang mengizinkan ya itu bertanggung jawab. Oleh sebab itu kemarin kan judul dari kajian live kita kan, para kiai alim ulama bertanggung jawab karena telah mengizinkan ya umat ini ditipu, dibohongi dan dibodohi. Dosa berjamaah. Berikutnya Pak Agus, gara-gara mereka didoktrin cinta buta sama Pak Alawi, jadi ketua-ketua NU yang menjilat Pak Alawi, mereka jadi malas belajar. Oke. Malas membaca ya. Sudah saya ingatkan Gus Fahru Rozi itu, ayo membaca. Dokter itu harus tetap belajar, nggak boleh titik saya sudah dokter, sudah profesor, nggak ada, zamannya sudah beda. Coba dulu kita pernah menggunakan WhatsApp kan enggak, internet itu baru 20 tahun terakhir ini saja, Android itu baru berapa tahun yang lalu. Kita belajar terus, begitu juga ketika kita menghadapi informasi terbaru, ya harus belajar lagi, ditantang untuk belajar lagi, belajar dan belajar terus, nggak ada henti. Berikutnya Bapak, alhamdulillah, siapapun orangnya, apapun jabatannya, bila kepaten obor sebab tidak memiliki manuskrip kuno peninggalan Abah atau Wali Songo, serta tidak ada waktu untuk meneliti kitab-kitab nasab, ya wajar bila ikut kena prank. Nah, Kiai Haji Zulfa Mustofa kena prank, ya ini Pak alhamdulillah, kena prank karena nggak memiliki referensi manuskrip kuno. Kalau kayak saya ini nggak bisa, saya punya datanya semua, nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa di-prank itu ya karena tidak memiliki data. Terombang-ambing diadu domba dengan sesama saudara. Ini yang bahaya. Bapak Winaryanto Anto, pengurus NU yang bergelar doktor pun berjiwa Buddha dan jongos. Kalau pengurusnya gini, jangan salahkan umat bila berpaling. Nah ini Pak Winaryanto Anto. Benar apa yang panjenengan sampaikan Pak Winaryanto Anto. Dia harus didengarkan oleh pengurus NU. Sekelas dokter jiwanya jiwa tidak merdeka seperti itu tuh bagaimana? Bagaimana? Jadi sebagai panutan umatnya itu gimana? Seperti itu. Bapak Anis Tua, Assalamualaikum. Hanya penasaran Pak Yai, Pak Ketua Bidang di PBNU yang katanya gelar doktor, kok tulisannya tidak mencerminkan seorang tokoh intelektual panutan ya? Atau jangan-jangan gelar DR-nya itu
bidang dukun. Saya kurang tahu doktornya itu dari mana Pak Anies tua. Saya husnudzon aja, beliau adalah orang yang alim allamah. Itu husnudzon saya. Kalau husnudzon saya seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau husnudzon terhadap Pak Alawi itu tidak boleh gitu. Nah, ini saya kan husnudzon terhadap Dr. Fahru Rozi itu supaya beliau sadar. Saya husnudzoni seperti ini itu supaya sadar gitu loh. Supaya sadar. Ya mungkin ya wallahu a'lam lah. Semoga aja proses yang berjalan dalam waktu beliau merenung sendirian. Semoga hidup ini itu apa? Biar mikir, sama-sama mikir. Bapak wong melarat. Kadang orang sekolah tinggi biar pinter, hanya jadi budak bani gak jelas. Orang ibadahnya tekun, ngajinya sampai khatam, ternyata malah bela Yahudi yang membodohi umat. Sungguh sia-sia hidup manusia inilah. Ini dari wong melarat ini loh. Dari wong melarat walaupun kata-katanya ini sederhana, tapi istimewa. Patut didengar oleh siapa saja. Dur-dur sekolah, tapi jadi budak. Lebih toki, mondok sampai lama, sampai gelar RC, LC dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kepingin jadi jongos. Lagi piye toki? Di mana sifat kemandirian kemerdekaannya? Rakyatnya dijajah, dihina, ditindas, diam saja. Nggak ada istilahnya giroh-girohnya. Terima kasih Bang Barat. Berikutnya Ibu Mimi. Habaib yang mengaku-ngaku cucu ingin merobohkan NU secara halus. Rame kiai-kiai, gus-gus NU yang jadi Pak Turut Habib yang mengaku-ngaku cucu Nabi lah. Ini loh. Ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu yang kemarin malam kita bahas itu. Berarti kalau rela ridho kepada keberadaan Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka konsekuensinya harus menerima semua perilakunya. Ya termasuk merendahkan kita ini, gitu. Ini yang perlu dipahami, gitu. Memang begitu, bimbing dengan benar, leres. Banyak gus-gus kiai-kiai itu yang tidak memiliki sifat kewaspadaan diri, terlena, ya. Terlena, kewaskitaannya itu kecil sekali, ya, presentasinya. Jadi bahaya, bisa juga jadi kanker nanti. Gitu. FAM 20, Diah Ayu Widyastuti. Masalahnya Pak Alawi mepet ulama yang belum bersikap, dipepet terus sama Pak Alawi, ulamanya pekewuh atau segan, dipepet terus, akhirnya bela Pak Alawi. Dan nggak mau mempelajari tesis Kiai Haji Madudin. Nah ini loh, karena sudah kemakan doktrin. Nggih, Bapak FAM 20 Diah Ayu Widyastuti. Sudah kena doktrin. Dia itu tadi kelemahan kita itu, kalau sudah dipangku, dialem, disanjung, dijunjung itu jatuh itu. Jatuh langsung ewuh pekewuh. Sungkan gitu loh. Mosok saya melawan Habib sepuh yang begitu terhormat keilmuannya lah, akhirnya ewuh pekewuh gitu loh. Lah kalau saya misalkan mengingatkan yai sepuh kita misalkan, bukan berarti saya itu kurang duga suul adab itu yang enggak. Justru tuh saya sayang kepada beliau gitu loh. Dari mana dasarnya wong mengingatkan kok nambah benci itu bagaimana? Ya enggak. Namanya mengingatkan itu justru tanda sayang. Berikutnya Pak Hej hadir. Kalau husnudzon terus, kapan berhentinya masyarakat diperbodohkan oleh oknum Habib? Kalau kita husnudzon, ada orang mau mencuri rumah kita husnudzon, wong tamu nggak apa-apa yang masuk, oh ya kita ini sama dengan orang bodoh gitu. Nggak punya kewaspadaan, kewaskitaan diri gitu. Kita husnudzon ini tambah malah ngelunjak dan menindas kita. Apa manfaatnya husnudzon itu? Husnudzon itu hanya untuk ranah pribadi, tidak bisa diterapkan pada ranah umum gitu. Oke, misalkan pihak struktural NU berhusnudzon bahwa Habib Pak Alawi itu murni asli dzurriyyah Nabi asli misalkan. Kalau secara pribadi terserah, tetapi kalau secara umum nggak boleh. Kecuali nggak ada dasarnya. Lalu ada dasarnya bahwa mereka itu bukan
silsilahnya nyambung ke Nabi gitu loh. Kok ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, itu bagaimana gitu loh. Husnudzon yang seperti apa? Itu namanya bukan husnudzon, itu namanya ngawur namanya itu. Bukan husnudzon tapi ngawur. Pak Fadil Rasyid, kenapa struktural NU kok tambah lucu, malah diketawain sama orang? Nggih. Panjenengan semua wahai yang duduk di dalam struktural NU jenengan itu dilihat banyak orang. Ditunggu-tunggu umat kultural NU ini loh. Umatmu, pengikutmu, gitu loh. Pengikut kalian wahai para yai, para gus yang duduk di struktural NU. Kok malah mengecewakan pengikutnya, itu gimana? Sekarang ini zamannya panjenengan semua itu sebagai pelayan umat. Bukan kami yang harus melayani panjenengan. Pejabat itu pelayan rakyat. Tidak sebaliknya gitu loh. Ini Pak Fadil Rasyid ini loh. Benar apa yang beliau ucapkan dan tuliskan ini. Bapak Sriyono, PBNU apa belum tahu kalau nasabnya Mbah Alawi sudah ditolak di Yaman? Belum tahu. Belum tahu. Dunia sudah terbuka, tapi tidak dimanfaatkannya. Handphone kan ada di genggaman kita dunia ini. Dunia ada di genggaman kita, tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berikutnya Pak Joko Parjoto. Maaf, masa pengurusnya usulnya panjang dan punya penyakit lupa, padahal tadinya dicurut-curutkan. Semoga saja hatinya penuh kesabaran. Ya kita ini dicurut-curutkan. Kiai curut, bahkan tidak hanya curut itu masih mulia. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Masih dirangkul lagi. Dirangkul malah struktur kepengurusan NU malah tambah katut. Iku piye to? Wis dikeplok-keploki dijago-jagokan untuk beraksi yang nyata yang malah tambah gaplei ini bahasa Jawa. Wong tani. Sejarah NU dibelokkan diam. Malah dibela mati-matian. Pengurus NU kok gak amanah, repot-repot. Bener jenengan. Sejarah NU itu sudah mau dirubah dan sudah sebagian dirubah, berhasil dirubah. Maka Mbah Sunan Ampel sekarang sudah berubah. Harusnya nisan yang asli itu tetap dipasang. Sejak 2021 sampai sekarang, jenengan coba ziarah ke makam Mbah Sunan Ampel. Berubah. Lalu nanti dipuasangi bunga melati menjadi lebih sakral lagi. Mbah Sunan Ampel itu sebenarnya makamnya itu tidak mau dicungkup, ditutup atasnya dan sederhana saja. Kenapa dirubah-rubah seperti itu? Gitu. Piye to ki? Terus ada di plester, di keramik loh, gak boleh. Makam itu harus terbuka. Makamnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu terbuka atasnya. Gak boleh di keramik gitu, gak boleh. Saya mau bengok itu kalau nggak didukung oleh dzurriyyah Mbah Sunan Ampel, dzurriyyah Mbah Sunan Giri ya percuma gitu loh. Sudah dirubah. Tapi NU strukturalnya diam saja. Nggih. Bahaya itu, bahaya. Nanti akan merubah sejarah. 500 tahun, enggak sampai 500, 50 tahun yang akan datang itu. Oh, berarti Yaman ya. Berarti Mbah Sunan Ampel itu asli Yaman. Ini loh bukti ini. Nah, ini loh batu nisannya ini termasuk ukiran Yaman ala Habib. Nanti Mbah Sunan Ampel itu Habib Mbah Alawi loh. Mau apa kamu? Terus sebab itu kalau bisa, kalau seandainya ya penanganan makam Mbah Sunan Ampel itu diserahkan ke saya akan bongkar itu makam Mbah Sunan Ampel. Saya akan kembalikan nisan aslinya karena di nisanan batu asli nisan itu tanda bukti sejarah. Sejarah itu. Sejarah dirubah-rubah. Bagaimana? Nggih. Repot-repot. Pak Zainal Rahmat, gerombolan Ahwal Mbah Alawi hanya diakui di NU. Apabila mereka tersingkir dari NU, mau kelari kemana? Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, mereka sudah tahu semua bahwa gerombolan ini bukan dzurriyyah Nabi. Leres panjenengan Pak Zainal Rahmat. Teman saya itu banyak yang dari Al-Irsyad. Mendukung saya, gitu loh. Gitu. Jadi tidak suka dengan Habib Mbah Alawi yang menjadikan agama sebagai sarana untuk kedudukan harta dan wanita, bahkan tahta, gitu, untuk prestis belaka, gitu. Kalau dari kalangan Al-Irsyad ini ya
bersaing sama, sudah membaur menjadi bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia yang harus dicintai. Tidak harus ke Tarim sana sini selalu muji Tarim. Oke, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah memuji kota Tarim, tapi jangan berlebihan gitu loh. Jangan berlebihan. Sampai-sampai nyanyian ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim syailillah 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 bijahi ba'alawi bijahi ba'alawi syailillah syailillah. Saya tidak setuju syair itu. Tolong anak-anak kita, anak-anak TK, TPA, diniyah kita, jangan nyanyikan lagu itu lagi. Karena ada motif di belakangnya. Termasuk lagi, bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Jangan nyanyi selain nyanyi lagu itu aja. Nggih. Jadi supaya kecintaan kita terhadap negeri kita ini, gitu loh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, nggih. Mungkin begitu nggih Pak Zainal Rahmat. Ibu Zain Zetani Pamekasan. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Habaib tidak ada peran dalam membesarkan NU. Habaib hanya menyusup Jumawa dan ingin menguasai NU dan bumi Nusantara. Nah, ini pesan Ibu Zain Zeta. Waalaikumsalam, Bu Zain Zeta Pamekasan Madura. Bener. Pesan panjenengan ini bener. 100% bener. Berhati-hati. Mereka itu suka menyusup. Gitu. Yang disusupi itu mati. Sama seperti benalu. Yang menempel di pohon. Minimal kurus pohonnya, yang subur benalunya. Kemelandian itu, kemelandian. Kalau di dalam tubuh kita ya kanker. Ganas. Berikutnya, Pak Boris Van Java, pengurus NU sudah dicuci otaknya, harus diruqyah agar bebas dari sihir Bahlawi. Kalau mau cuci otak, datang saja ke Kiai Haji Nur Rahmat Asnawi dari Jepara. Itu praktisi hipnoterapi yang cukup disegani di sana. Kalau kelas nasional ya master hipnoterapi Ustadz siapa itu? Ustadz yang dari Mojokerto itu yang kemarin saya bahas itu, Romi Rafael, ya Romi Rafael. Nggih, Pak Sartono Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek nyimak Kiai. Semoga Gus atau Kiai yang bela Habib karena kebodohan, ketidaktahuan, maka sejarah akan mempermalukannya. Rekam digital sungguh menyakitkan. Nggih, ini sama dengan catatan amal baik buruk manusia. Kalau baik diterima tangan kanan, kalau buruk diterima tangan kiri. Jejak digital itu kejam, Jenderal. Jadi nggak bisa dihindari. Kayak saya ini kan terekam terus. Kalau sudah kadung dilihat oleh banyak orang, ya bisa disimpan oleh viewers ya video ini gitu loh. Jadi harus hati-hati gitu loh. Harus hati-hati. Wong ini kadang-kadang walaupun begitu saya juga banyak salahnya kok gitu loh. Terus sebab itu saya mau diingatkan, gitu. Saling mengingatkan. Bapak Mahfuz Ali, para Habib bukan sumber barokah, tapi akan mendapat berkahi karena terputusnya dan bohong-kebohongan Yahudi, berkahi bersumber pada para Ba'alawi. Tidak benar Pak Mahfuz Ali, bahwa mereka itu membawa berkah. Ada sebagian kecil saja. Dulu memang banyak kiai-kiai Ba'alawi yang tidak polah. Seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini mulai dari yang tua sampai yang muda itu sama saja. Ya. Gimana ini? Gitu loh. Jadi nggak ada barokahnya. Barokahnya di mana? Mijeti Habib, jadinya mijeti Kanjeng Nabi. Kok enak? Kok enak? Doktrin ini loh. Kiai ditundukkan. Ada cerita lagi itu. Mbah Khalil Bangkalan itu katanya melindungi seorang Habib yang masuk ke dalam rumahnya. Habibnya itu suka mabuk-mabukan. Dibawa ke rumahnya, dihormati, lalu disangoni. Nah, ini cerita nggak benar, itu cerita karangan mereka sendiri.
Jadi nggak benar itu. Ini namanya melecehkan Mbah Khalil Bangkalan. Pak Aryo Tejo, haul-haul yang berpotensi menyesatkan umat, tokohnya nggak jelas. Dibuatlah haul-haul terus secara terus-menerus merepotkan anak bangsa. Tidak produktif. Oke kalau haul Wali Songo, misalkan haul desa, ya paling beberapa kali dalam setahun ya. Tapi kalau haul ini diterus-terusin terus, satu kabupaten ada 30 habib tokoh yang dikholi, gak ngerepotin wong sak donya. Nanti semua akan dikuasai sohib Solo, nggak sohib Mirbat, sohib Solo, nggak sohib Khol Malang, Khol Ngampel, Khol Gresik, nanti Khol Palamongan, Khol Tuban, ayo, Khol Bondowoso, Khol Besuki, Khol Pasuruan, Khol Bangil, ayo, habis semua kita dirampas kota kita, merampas kota. Kita nggak sadar itu. Pak Humaidil Sahli, jangan cuma berpendapat di sosmed, langsung aja ajak debat pertemuan gitu Pak. Seperti di Banten, nyatanya kemarin Pak Yai Imad tidak datang dan para utusannya tidak bisa membantah. Loh, begini loh Pak Humaidi Sahli. Perdebatan tentang nasab yang kita jadikan objek itu Robito Alawiyah. Bukan sesama kita sendiri harus bertengkar. Gitu. Kan saya sudah berkali-kali menyampaikan, kalau toh memang tidak mau ketemu langsung dengan cara debat terbuka, ayo kita adakan debat di pengadilan. Sekalian kalau yang salah ya harus masuk penjara, kalau itu ada unsur pidana, kalau yang benar ya harus benar-benar benar gitu loh. Gitu. Jadi kelihatan benar ya benar, salah ya salah gitu loh. Kalau toh mungkin kita adakan diskusi lagi misalkan, jangan sampai ini di framing, oh kabur, nggak berani debat, jangan begitu. Saya dari Surabaya untuk datang ke sana itu perlu waktu. Saya juga bahan acara sendiri. Ini kan sudah saya sampaikan, jangan ikuti terus lah. Saya kan lepas kitab kan pada waktu live, tapi pada waktu rekaman kan ya ada kitabnya semua. Kitab sejarah, kitab nasab sudah saya tampilkan semua, gitu. Mbak Alawi tidak akan bisa membantahnya itu, gitu loh. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri sana itu sudah tidak ada yang seperti Indonesia seperti ini. Maksudnya apa? Penghormatan kita, menganggap mereka sebagai duriah Nabi. Kalau di sana itu biasa. Di Arab Saudi itu marga Asegab itu sopir truk. Sopir truk. Yang jualan-jualan mikir itu marga Al-Atos. Di Indonesia ini mulia semua, jadi ningrat, jadi raden. Dihormati, disanjung-sanjung. Gitu nggih, Pak Humaidi Sahli, insya Allah semoga jenengan bisa terbuka hati dan pikirannya. Jangan anggap kami ini tidak berani debat, kabur dan lain sebagainya. Itu adalah framing terus digencarkan mereka yang tidak suka perjuangan saya dan kawan-kawan. Berikutnya, alhamdulillah, semoga penelitian dan kajian Kiai Haji Maduddin tentang terputusnya nasab Ubaidillah pada Said Ahmad bin Said Isa segera dibahas secara resmi di PBNU. Biar tidak lagi keluar-keluar ngaku-ngaku cucu Nabi dengan nasab palsu. Kita menunggu itu, Pak, alhamdulillah. Mungkin dimulai dari PCNU dulu, mungkin MWCNU atau Bahsul Masail kelas-kelas bawah dulu, nggak apa-apa. Nanti mentok-mentoknya ke PBNU, nggak apa-apa. Nanti semakin naik ke lembaga negara kita. Sistem negara kita juga harus tahu. Dan Jaksa Agung juga sekarang alhamdulillah sudah tahu permasalahan ini. Oke, berikutnya Pak Mario Akbar. Sepengetahuan saya, Kiai, kurang lebih 30 tahunan kemarin, Habib di pasar datengin rumah-rumah itu jual jam, sarung, minyak wangi, sekarang sudah pada pindah jadi penceramah. Lebih cepat dapat fulus. Nah inilah, mereka beralih beralih fungsi yang dulu jualan sulit dapat uang, akhirnya sekarang lebih cepat dapat uang, ya. Ini yang harus kita hindarkan. Bukan berarti membenci ya. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan sumber penghidupan yang layak demi kemanusiaan. 30 tahun yang lalu ya tidak seperti ini ya. Sekarang ini lebih parah lagi. Mereka semua sedikit-sedikit pokok lulusan pondokan mereka langsung ceramah. Kalau ceramahnya terarah nggak masalah. Ya ceramahnya ngawur-ngawur ya gitu loh. Jadi
bodohi orang, menipu orang, cerita-cerita yang khurafat, cerita-cerita yang nggak masuk akal, cerita Superman, Batman, Spiderman, Ultraman, Megalon Man, Catwoman, fiksi, bukan fakta. Nggih. Mungkin seperti itu Pak Mario Akbar. Nggih, banyak yang alih profesi. Abah Haji Nur Hadi. Kelihatannya nggak bener ya dengan ceramah Yai ini. Kelonjotan dah lah. Nggih. Ya, saya ini diingatkan oleh Abah Haji Nur Hadi. Kelihatannya nggak bener. Aku dikatakan nggak bener ya nggak apa-apa. Menurut panjenengan mungkin insya Allah suatu saat apa yang saya sampaikan ini jenengan akan menerima manfaatnya, sisi positifnya, insya Allah pada suatu saat. Sesaat ini mungkin saya salah, nggak benar, tapi di saat yang lain mungkin nggak kena panjenengan, kena anak jenengan, nggak kena anak jenengan, kena menantu jenengan, kena cucu jenengan akan berterima kasih kepada saya atas perjuangan saya yang ikhlas ini demi generasi muda, generasi bangsa dan umat ini. Nggih, Pak Abah Haji Nur Hadi. Pak Ontoseno, para gerombolan Robito Ba'alawi tukang bohong belaka berkedok agama. Nggih, memang faktanya seperti itu. Karena memang mereka itu malas bekerja, Pak Yai Ontoseno. Kalau mereka mau bekerja apa saja, yang penting halal. Insya Allah nggak sampai nipu orang. Oleh sebab itu, ayo bekerja apapun, jadi tukang Grab, Gojek, jualan pendol, jualan sayur, tahu, bulat, 500-an, digoreng, nyus, gak apa-apa, halal. Makelar itu gak apa-apa. Di Baghdad itu ada zuriyah Rasulullah dan ulama-ulama besar yang menjadi makelar properti. Termasuk yang sering saya ingatkan ke Gus Rumel Abbas. Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ad-Dalal itu adalah pekerjaan jasa jual beli properti rumah dan tanah. Ad-Dalal alad dauri fi Baghdad atau Ad-Dalal alad duari fi Baghdad. Jadi Hasan bin Muhammad ya bin Ali bin Muhammad ini seorang pekerja ya makelar lah bahasanya sekarang tuh makelar properti, broker gitu. Jadi Ad-Dalal ada dua, selain dari Hasan Ad-Dalalnya ada lagi Ad-Dalal lain yang ada di Baghdad. Bekerja apa saja. Mbah Yai Hamid Pasuruan dulu itu ya belantik sepeda ontel wedo wae nang Pasar Porong. Dari Pasuruan kota ke Pasar Porong perbatasan Sidoarjo dekat Gempol itu jauh loh ya. Mbah Yai Hamid Pasuruan sebelum terkenal. Orang itu berproses tuh, jangan tiba-tiba orang gelem sorok dadi mulya, kepengin mulya ya ora iso gitu. Ora iso. Kabeh itu proses. Jangan tiba-tiba melihat enaknya saja. Kadang-kadang kita ini kan cemburu ya. Kenapa orang-orang saudara kita Tionghoa itu hidupnya kok enak-enak? Kendaraannya mewah-mewah, rumahnya megah-megah ya kan, keuangannya selalu melimpah ya, gimana ya? Mereka ya Soros sebenarnya. Di waktu kita ini tahlilan, dibaan, sholawatan, rombongan, ziarah, mereka itu bekerja cari uang, gitu loh. Lah kalau hasilnya mereka kaya, ya jangan salahkan mereka, salahkan kita. Wong kita nggak mencari kekayaan, kita hanya mencari ketenangan, gitu loh. Orang Islam kita ini kan ya karena mayoritas, akhirnya apa? Aktivitasnya ya sukanya ya gitu. Ayo selawatan, mugorom, ya seneng gitu, gak gelem kerja. Bagaimana? Apalagi Habib juga begitu. Pokoknya gue tasbih, dawir, ceramah, dapat uang, gendam orang, kaya. Nah, inilah yang tidak kita inginkan. Nggih, mungkin begitu nggih Pak Ontoseno. Pak Toto Haryanto. Kiai ini kagak pernah baca sejarah sesungguhnya. Nggih, mungkin saya Kiai ini enggak pernah baca sejarah sesungguhnya nggih. Saya insya Allah akan belajar sejarah terus nggih, Pak Toto Haryanto, dan tidak hanya sejarah yang saya baca tapi saya terjun ke lapangan. Langsung meneliti asal usul tempatnya. Saya seorang
pengamal ya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ibu Mimi, stop doktrin-doktrin pembodohan yang mengaku-ngaku cucu Nabi, ini harus di stop. Dzurriyyah Wali Songo itu asli dapat pengakuan dari Narkoba Internasional, tapi mereka juga tidak berbangga-bangga ria mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan menipu orang, enggak kok. Jadi, mungkin Wali Songo itu harus jadi cermin ya untuk bisa ditiru oleh Robito Alawiyah. Dzurriyyah Wali Songo itu loh, tiru perilaku mereka itu. Berikutnya, nah ini Cemani Kiringan, ini orang Tayu sendiri dari Pati, okay. Gerombolan pembenci habaib kumpulnya di sini lah. Ini semoga Allah yang Maha memberi hidayah kepada Mas Cemani Kiringan ini, yang saya lihat foto-fotonya itu sering bersama dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau itu sangat fanatik kepada para Habib Muhibbin yang akut lah ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada panjenengan Mas Cemani Kiringan dari Tayu Pati. Kalau jenengan kurang paham dan belum paham, ikuti kitab-kitab yang saya buka selama ini. Jenengan itu terkena hipnoterapi, hipnotis gendam doktrin dari mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, semoga saudara saya Cemani Kiringan diberikan hidayah petunjuk dari Rabbul Izzah. Ya Allah, saudara saya ini belum tahu. Mas atau adik saya Cemani Kiringan, gerombolan pembenci habaib kumpulnya di sini. Tidak, jenengan juga kan bisa kumpul di sini kan. Saya baca semuanya. Tidak harus saya pilih dan saya pilih. Mana yang pro dengan saya saja enggak. Yang kontra dengan saya pun saya baca. Semoga panjenengan cobalah nggih, jenengan istikharah. Apa untungnya nggih saya menyampaikan ini? Kalau fitnah dosanya sangat besar. Untuk apa? Apa untungnya menfitnah orang? Ikuti semua kajian yang ada. Tidak hanya kajian yang ada di channel ini, kajian-kajian yang lainnya. Silahkan. Semoga pintu hidayah terbuka untuk panjenengan. Dik Cemani Kiringan dari Tayu Pati, Pati Bumi Minatani. Mbah Joyokusumo, itu leluhur saya. Mbah Sunan Ngerang, juga leluhur saya. Jadi tolong panjenengan terbukalah. Terbuka untuk menerima ilmu yang selama ini belum panjenengan ketahuinya. Pak Ali Barit, hak dan batil tidak boleh dicampur aduk. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini yang biasa dibaca oleh Gus Dur. Jangan kamu campur adukkan antara hak dan yang batil. Dan kalian juga menyembunyikan kebenaran, padahal kalian tahu bahwa yang benar itu harus disampaikan benar. Mungkin kiai-kiai ini juga ngerti sebagian, tapi mereka takut menyampaikan kepada umatnya, santrinya, jemaahnya, pengikutnya. Ya, jangan begitu. Pak Siap, Mas Siap Kemeng, Habib Alawi ras Yahudi. Memang ada benarnya seperti itu. Yahudi itu pernah menguasai Yaman. Mas Siap Kemeng. Pada waktu Raja Yusuf Dunwas ya, bahkan membunuh 20.000 orang Nasrani yang agamanya asli loh, Nasrani la ilaha illallah Isa Rasulullah, sama seperti agama Nasraninya Ashabul Kahfi. 20.000 orang disuruh masuk ke dalam lubang yang disiapkan api membara, pedih katanya neraka ya ini. Karena apa? Neraka, surga versi Yahudi itu beda dengan surga dan neraka versi Nasrani. Nah nanti kita bahas lagi masalah surga dan neraka itu. Bapak Suparjan Jan. Ba'alawi Tarim Yaman, bangsa penumpangnya tidak tahu diri, sombong, congkah, dan penipu. Supaya mereka sadar kalau hidup menumpang, jangan hiraukan dan abaikan saja apa yang mereka perbuat. Pak Suparjan Jan ini rondo galak ini termasuk ini. Jadi mereka harus ya tetap diingatkan terus, karena kita antara sesama umat manusia, ukhuwah basyariah insaniyah, Pak Suparjan Jan. Tapi kalau mereka menipu, kita jangan mau. Kadang-kadang kita sendiri ini yang turut serta berperan mendukung penipuan mereka, pembodohan mereka, pembohongan mereka. Itu loh. Kita harus dimulai dari diri kita masing-masing. Jangan lagi terlalu berlebihan menghormati mereka. Jika mereka tidak menghormati kita,
Anda sopan, kami segan. Nah, kan ada istilah seperti itu. Bapak Muhammad Saleh, Bangkit Pribumi, monggo kita tegakkan kebenaran. Jangan sampai kita terjerumus 2 kali dalam lubang yang sama dengan Habib. Jangan tertipu. Orang mukmin itu tidak akan tertipu kedua kali. Karena yang pertama jatuh, berikutnya dia akan hati-hati. Jangan tertipu lagi. Ini pepatah, jangan jatuh pada lubang yang sama. Semakin waspada. Bapak Sunarto atau Ucil, monggo enggal do obyak-obyak yai. Habib sing ngomong negara togut Islam, istana iblis, presiden goblok ben minggat Bali neng asale. Nggih, kita tidak boleh menanggut-nanggutkan negara-negara demokrasi ya seperti ini. Mau dikhilafahkan misalkan dalam satu negara ini sudah lebih dari 200 planet bumi ini. Beda seperti dulu, nggak sama. Jadi di Timur Tengah aja sudah pecah-pecah jadi berapa negara. Itu. Jadi kalau disatukan mungkin tidak seperti pada zaman 100 tahun yang lalu era Kesultanan Ottoman Turki ya. Sekarang kan sudah pecah-pecah semua. Terdiri dari banyak negara. Negara muslimnya ya hampir mendekati 85-an negara muslim itu. Jadi masalah demokrasi itu jangan dikatakan sebagai tauhid lah. Atau mungkin mengatakan ini iblis. Ya mungkin presiden itu ada salahnya. Wong presiden itu juga manusia. Ingatkanlah dengan cara mengingatkan yang baik-baik saja. Kalau toh demo, misalkan ya demo yang ada pertimbangan sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya yang harus mengingatkan presiden itu kan Watim Pres itu. Watim Pres itu untuk apa? Makan gaji buta. Mungkin seperti itu, nggih, Pak Sunarto atau berikutnya Pak Mustafa Ahmadi. Assalamualaikum Pak Yai. Mohon terus gaungkan dan tidak bosan tentang nasab Alawi yang tidak nyambung ke Rasulullah. Semoga Pak Kiai diberikan kesehatan dan kekuatan untuk perjuangan bab nasab Alawi ini. Nggih, insya Allah Pak Mustafa Ahmadi. Kita ini menyampaikan kebenaran, bukan kebenaran yang saya paksakan, tidak. Berdasarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, bukan sebaliknya. Jadi demi kemaslahatan bersama. Nanti kalau dibiarkan antara ras satu dengan ras lainnya itu saling menindas, bagaimana yang akan terjadi? Ya. Stabilitas negara juga akan terganggu, kan gitu. Karena apa? Yang paling mulia itu ras saya. Saya yang berhak mengelola agama ini lah. Apa yang akan terjadi? Agama ini dikudeta oleh mereka yang mengaku Ba'alawi itu. Begitu nggih Pak Mustafa. Demikian, mohon maaf atas segala keliruan dan kelanjangan saya. Jika ada yang kurang berkenan atas apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.